Baik, selamat jumpa kembali dengan saya Mas Wan di channel jalur2.com. Sesi tutorial bagaimana caranya membuat website menggunakan CMS WordPress dengan template newspaper 11.5 atau di bawahnya. Jadi di sesi ini kita akan membedah tema yang sudah pernah saya pernah saya tunjukkan, yaitu tema untuk website desa, layout untuk website desa ya. Jadi di layout yang saya buat ini ada tiga tampilan yang saya buat. Ini tampilan, kemudian ini tema 3, ada satu tema lagi. Jadi kita buat tiga tampilan sebenarnya. Ini kita cek. Jadi nanti kita akan bongkar salah satu atau edit gimana caranya. Nah, ini dia. Saya buat 3 model tampilan yang berbeda dengan menggunakan satu template ya. Templatenya sama, kita buat menggunakan satu template newspaper, tapi layoutnya kita buat 3. Jadi kita akan coba mengganti mengedit ini ya, mengedit untuk di tampilan home-nya. Atau nanti kita coba taruh di sini untuk online ya, untuk online shop untuk masyarakat. Jadi di tema yang ketiga ini, tema 3 ini kan kita ada online shopnya nih. Ini nanti kita buat seperti ini. Oke, baik, seperti biasa kita buka halaman home, halaman yang mau kita edit, kemudian klik tombol di sini. Nah, tampilan editnya seperti ini. Ini sebenarnya ini enggak ada nih. Ini dia muncul di tampilan Android-nya. Karena di layout ini kan kita bisa setting yang berbeda untuk 4 mode ya, untuk 4 tampilan. Ini untuk desktop, kemudian ini untuk landscape, kemudian ini untuk tablet, dan ini untuk Android. Nah, jadi di entah kenapa ini di newspaper yang versi 10 ke atas itu dia ini nggak bisa di hidden di tampilan editnya, tapi di hasilnya itu dia muncul gitu. Di desktop dia nggak muncul. Ini kan nggak ada nih, dia nggak ada. Tapi di editnya dia nggak bisa di versi yang sebelumnya, padahal bisa itu. Jadi ini sebenarnya ini row ini, part ini itu kita hide. Di handphone kita show, kemudian di
part ini kita hide aja, hidden. Tapi tetap dia ndak mau hilang, dia tetap aja muncul padahal udah di hide. Nah, untuk tampilannya seperti ini kita akan coba edit dari bagian atas ya. Jadi kita klik saja mana yang mau kita edit nih. Misalkan di part ini mau kita edit. Kita edit untuk tampilan di desktop dulu. Misalkan ini nama. Kemudian di sini job title, jabatan kepala desa, description kita buat untuk periodenya. Kemudian di sini ada link ya, Facebook, Twitter, atau misalkan kita mau taruh lagi YouTube-nya misalkan, atau Telegram kadesnya bisa juga di sini. Nah, tinggal kita taruh linknya saja. Misalkan link Facebooknya, kita copy linknya, kemudian kita paste di sini. Maka dia ketika diklik, dia akan menuju ke link yang dimasukkan ke sini. Kemudian untuk foto kadesnya ini, kita di sini kita tinggal klik saja. Nah, kemudian kita ganti fotonya. Misalkan kita unggah picture, mana sampelnya. Misalkan kita ganti ini misalkan. Maka dia otomatis akan berubah. Jadi kita ini untuk sampel aja ya, kita kembalikan lagi foto yang tadi. Ini foto kepala desanya. Nah, dia akan berubah. Kemudian untuk ini logo yang di sebelah sini sama, kita tinggal rubah saja di sini. Klik di sini, kemudian pilih gambar mana yang akan dimasukkan ke situ. Maka dia akan berubah. Dan untuk title desanya pun klik saja. Soal kita Desa Gembong Dadi misalkan. Nah, dia akan berubah. Nah, link hoppernya misalkan kita mau ganti. Nah, ini di sini di title color kan di sini ada hitam. Nah, ini warna yang tampil pertama hitam. Kemudian hovernya ini misalkan kita mau ganti warna kuning. Nah, ketika kita kursornya kita apakan ke sini, dia berubah jadi warna kuning. Nah, di sini juga sama nih. Untuk di teks yang di bawah ini kita tinggal rubah-rubah saja di sini. Kemudian untuk ini adalah kita menggunakan icon box ya. Icon box ini bottom text, kita tinggal taruh saja di sini. Dia mau diarahkan kemana? Misalkan profil nih. Misalkan kita di posting, ada nggak profil?
Kategori enggak ada. Nah, misalkan kita profilnya kita lari ke sini saja dah. Agenda kegiatan misalnya. Nah, kita taruh linknya itu di sebelah sini. Atau di style di bottomnya itu nanti kita taruh di sini nih. Kebetulan link dari web kita. Nah, nanti dia akan lari ke link yang kita masukkan ke sini. Nah, open in new tab. Jadi ketika diklik nanti dia akan membuka halaman baru gitu. Nah, untuk ikonnya ini kita klik di sini, kemudian kita cari icon kira-kira yang cocok. Nah, ini kita pakai ini. Jadi ada banyak pilihan icon ya untuk di template ini. Icon di banyak, ada ratusan icon yang sudah disediakan. Nah, ini struktur pun sama, kita tinggal ganti aja. Misalkan teman-teman di sini misalkan mau kita ganti data desa, misalkan Podes potensi desa, struktur sama, kemudian sambutan kepala desa, dipakai deskripsi, tinggal klik-klik aja, kemudian teman-teman ganti aja. Kemudian baca selengkapnya ini kita pakai bottom, tinggal bottom URL-nya itu misalnya sambutan kepala desa nih, kita bikin postnya, kita bikin artikel sambutan kepala desa. Oh, ini ada profil desa nih. Ini profil desa. Kita di sini profil kan. Nah, misalkan kita sampel ini Smart Media Indonesia, profil desa, kemudian di style, di sini bookline. Nah, open link new tab, kemudian kita save. Nah, kita coba tes ya. Kita coba tes profil desa, kita klik, maka dia buka beranda baru ke halaman profil desa. Ini dia profil desa. Seperti itu. Kemudian ini baca selengkapnya pun sama. Akan kita lari ke profil desa deh. Atau sambutan ada nggak? Sambutan kepala desa. Saya lupa juga karena ini udah cukup lama saya buat. Oh, nggak ada. Belum saya buat sambutan kepala desanya. Kemudian di sebelah sini nih ada background foto desa, misalkan kita bisa taruh di sini. Nah, ini kita klik di bagian sininya aja di gambarnya, kemudian kita lihat di CSS. Di CSS ini kita di background image ya. Background image ini tinggal kita ganti. Kita misalkan mau pakai yang ini misalkan. Maka dia akan berubah di sini. Kita kembalikan. Biarin aja lah itu.
Kemudian di sini ada button player nih. Kalau di ini kita klik, dia akan lari ke halaman YouTube. Halaman YouTube kita play. Nah, kalau kita play itu kita tidak keluar dari website kita ya, masih di link website kita, tapi YouTube itu bisa kita play. Nah, itu link YouTube-nya itu. Kalau untuk mengganti gambar kan kita taruh di sini, nih klik di sini, kemudian remove, ganti. Nah, kalau untuk linknya kita klik di sini, di icon ini, klik, kemudian kita ke general. Nah, ini video pop-up-nya itu kita taruh link video kita, misalkan nih link video saya ganti pakai jalur2.com misalnya. Nah, misalkan kita mau pakai yang web desa. Oh, ini tadi. Misalkan inilah. Ini kita tinggal copy link ya, copy. Kemudian kita taruh di sini. Nah, kita save, kita refresh. Nah, maka kalau kita klik, dia akan muncul ke link website yang jumpa kembali dengan. Kemudian di bawah ini ada icon ya, icon untuk link. Misalkan ini link di sini kantor desa misalkan. Ini kalau kita klik dia, ini Ciptaku ini sudah mati dia. Dia lari ke halaman yang kita tuju. Kayaknya udah ada nih. Ini kantor desa misalkan kita sudah buat nih halaman untuk halaman kantor desanya. Ini halaman kantor desa kan kita buat seperti ini nih, masih sama. Nah, kita masukkan saja linknya di sini. Mana tadi? Ini sub. Kemudian kita taruh di sini button URL sama kayak yang di atas. Kemudian di sini kita open link new tab. Sini juga sama, kita open link new tab. Nah, kemudian kita save. Nah, untuk di tabel ini juga sama caranya, tinggal begitu aja. Kita bikin entah mau dalam bentuk postingan atau halaman, kita tinggal sertakan linknya saja. Kemudian di sini ada data penduduk. Data penduduk ini cara merubahnya itu gampang aja, kita tinggal klik, kemudian kita tinggal ganti angkanya di sini. Misalkan laki-laki ini misalkan 250 misalkan. Kita tinggal ganti aja. Kita tidak menggunakan tabel ya. Jadi kita buat simple saja. Kemudian kalau misalkan mau menambahkan lagi nih, ada beberapa lagi yang mau kita taruh gitu kan. Kita tinggal copy saja di sini. Copy. Nah, dia akan muncul di bawahnya. Misalkan ini kita copy. Misalkan kita
kopinya langsung aja semua ini di row-nya, maka dia akan tercopy semua. Nanti tinggal kita ganti saja. Misalkan di sini lansia, misalkan lansia ada berapa, misalkan ada 25, kemudian ibu hamil, misalkan ibu hamil akan ada 20, dan selanjutnya. Jadi caranya gitu aja, kemudian kita save. Nah, itu tadi sekedar sampel saja. Kemudian di sini ada data selengkapnya, ini sama, ini kita pakai bottom link ya. Kita akan linkkan kemana, misalkan kita buat tabel dalam bentuk PDF atau tabel dalam satu halaman. Nah, itu linknya nanti kita tinggal taruh saja di sini. Caranya sama seperti tadi. Data lengkapnya kita taruh di halaman atau postingan, tinggal kita taruh linknya. Kemudian di sini ada slide ini saya buat slide-nya ini untuk al kategori ya. Misalkan kawan-kawan terserah nanti, karena di sini kan saya ada beberapa kategori posting ya. Di sini ada kabar desaku, kemudian warta kota. Jadi di sini kalau kita kasih al kategori itu, jadi semua kategori postingan yang masuk yang baru dia akan muncul di sini dan slide secara otomatis di bagian sini. Itu bagian slider ya. Kemudian di sini kabar desaku, misalkan kita mau ganti yang di sini tentang apa gitu, sesuai dengan kategori kita tinggal masukkan saja. Judulnya kita ganti, kemudian filter kategorinya, filter postingnya kita sesuai dengan yang mau kita tampilkan. Di sini karena website desa ini untuk kabar desaku, kemudian di sini warta kota, jadi saya pisahkan untuk berita-berita kabupaten lah, khusus untuk berita-berita kabupaten. Nah, misalkan teman-teman mau buat lagi di sini, misalkan untuk misalkan artikel tentang desa gitu, atau potensi desa, misalkan podes, misalkan. Nah, misalkan kita mau taruh lagi nih, kita mau tambah 2 lagi, misalkan di sini tentang podes, misalkan podes. Nah, kita tinggal klik artikelnya, dan dia muncul di sini. Nah, di sini podes. Kemudian di sini kita mau buat lagi apa ya, misal agenda kegiatan, misalkan. Untuk ini sampel saja, misalkan kita mau buat kabar nasional, misalkan. Ini tinggal kita rubah di sini aja. Untuk warnanya nanti teman-teman bisa sesuaikan dengan selera ya. Misalkan kita mau ganti podesnya ini atau kabar nasionalnya, kita ganti backgroundnya, kita klik di sini title background, kemudian kita ganti merah, misalkan dia akan berubah jadi merah. Kemudian kita save. Nah, maka di sini kita sudah bertambah. Nah, kayak gini dia. Nah, udah muncul dia kan. Nah,
Untuk bagian sidebarnya ini kan ada link media sosial ya. Jadi, nah ketika kita scroll, dia akan stay di atas nih. Nah, dia akan stay. Jadi kalau di sini dia banyak kita buat lagi, nanti dia akan stay aja sampai ke bawah, baru dia ikut naik. Nah, caranya kita runut dulu dari atas. Di sini ada link media sosial. Link media sosial juga sama. Jadi Facebook, ID, Twitter. Nah, ini kita tinggal misalkan kita mau ganti, yang mau kita munculkan di sini tuh misalkan Facebook. Mana Facebook? Ini bisa kita rekayasa juga sebenarnya nih. Misalkan desaku, misalkan Facebook akun misalkan 3000, Twitter ID jalur 2C. Nanti dia akan muncul di situ. YouTube ID jalur 2 misalkan. Jadi untuk ID-nya ini teman-teman tinggal ganti sesuai dengan ID channel teman-teman ya. Misalkan channel YouTube saya itu jaringan putus pula, ini mati lampu nih. Kayaknya dia nggak muncul. Baru muncul. Kita refresh dulu. Karena tadi jaringan ternyata mati, dia putus, mati lampu. Jaringan putus, mati lampu. Nah, di sini kita mau rubah ya. Mana tadi? Facebook, YouTube ID kita ganti. Nah, ini dia. YouTube, TikTok pun bisa kita taruh di sini. Open in new tab, new Windows. Jadi nanti akan muncul di sini sesuai dengan misalkan Facebook kita nih. Ini nanti pengikutnya ada berapa, nanti dia otomatis muncul di situ. Tinggal kita taruh saja di situ Selamat linknya ya. dengan saya masuk. Jadi kita taruh nih, misalkan saya buat rekayasa nih biar untuk menarik pengunjung, misalkan pelanggan 546. Di YouTube-nya itu kita buat nih YouTube fixed count 546 pengikutnya gitu. Kemudian di bawah ini
Ini kan ada, kita save lagi nih iframe-nya, dia iframe-nya error karena tadi terputus ya, terputus. Ini iframe-nya itu kita buat iframe dari halaman kita ya, halaman YouTube kita. Bagi teman-teman nanti bisa di settingan YouTube itu, settingan halaman itu dia ada itu untuk mengambil iframe untuk halaman kita. Itu nanti saya buatkan tutorialnya. Kemudian di sini ada banner, ini banner saja sebenarnya. Nah, ini pun kita bisa, saya menggunakan single background image. Jadi misalkan kita mau buat halaman khusus untuk toko, misalkan toko online-nya. Nah, di sini saya sebenarnya udah buat nih untuk halaman toko. Nah, ini toko online. Nah, ini UMKM desaku. Jadi saya buat sampel ini untuk sampel toko online-nya. Kita klik linknya, copy, kemudian ini image linknya kita pastekan di sini. Kemudian open link in new tab. Oke. Kemudian kita save. Nah, maka nanti ketika kita klik itu akan lari ke toko online kita. Nah, ini kita klik, dia open link new tab ke toko online yang kita buat. Nah, jadi website ini sudah support ya, misalkan buat desa, kemudian kita mau sertakan juga untuk buat produk-produk yang ada di desa kita masukkan ke sini untuk sebagai promosi potensi desa yang ada. Jadi kita akan coba di bagian bawah ini atau di tengah sinilah kita mau buat produk ya. Kita mau buat di sini produk-produk yang ada di desa kita yang sudah kita buat. Ini sekedar sampel saja. WhatsApp kode, whatsapp.com, postlog. Oh, bukan ini. Ini WhatsApp kode. Ini produk. Nah, dia akan otomatis muncul nih di sini. Kita atur produk gap, kita atur jangan terlalu panjang. Press button margin, product space kita 20 saja. Dan tidak terlalu, atau kita nolkan karena kita mau munculkan 4 saja ya. 4 saja. Kita save. Nah, kita lihat di beranda. Nah, kita sudah masukkan produk-produk yang ada di desa kita. Untuk caranya untuk
untuk membuat ini, teman-teman bisa lihat di sini ada e-commerce ya, semua produk. Jadi produk-produknya bisa kita, ini saya banyak kali yang saya buat ini ya. Karena ini saya pakai CF XML-nya dari toko online yang sudah saya buat. Jadi untuk teman-teman yang mau buat awal produknya apa aja, tinggal klik saja di sini tambah produk baru. Kita tinggal buat di sini. Nah, bagi teman-teman yang mengikuti tutorial-tutorial saya tentunya paham ya, karena ada tutorial saya juga mengenai membuat toko online, dan caranya ini sama karena kita pakai plugin WooCommerce. Jadi ini plugin standar yang biasanya dipakai untuk toko-toko online. Jadi caranya begitu. Kemudian di sini ada ini panel-panel aja ya, ini bottom aja. Untuk biasanya kan kalau website desa kan dia ada link-link yang ke pemerintah daerahnya. Ini saya buat ini untuk sampel pemerintah Kota Padang Sidempuan misalkan. Nah, ini ketika diklik dia lari ke Kota Padang Sidempuan. Websitenya Padang Sidempuan Kota. Dia akan lari. Yang lainnya sama, ini Badan Statistik, kemudian Kominfo, ini Dinas Sosial, karena biasanya kalau desa sangat erat kaitannya dengan Dinas Sosial, Badan Statistik. Nah, kemudian di sini ada peta. Nah, peta ini caranya kita ngambil iframe-nya itu dari Google Map ya. Jadi dari Google Map, caranya kita buka map di sini. Google Map. Kemudian kita cari misalkan desa Gembong Dadi Tegal misalnya. Nah, ini kan udah ada nih desa Gembong Dadi nih. Nah, kita klik di sini, klik bagikan, kemudian di sini sematkan peta. Sematkan peta, maka akan muncul iframe-nya di sini. Kita tinggal salin iframe-nya, kemudian kita pastekan di sini. Nah, ukurannya tinggal teman-teman ganti saja. Sesuaikan dengan layout website teman-teman ya. Copy paste, maka dia akan muncul. Nah, di sini nanti bisa live juga di sini. Buat nih kantor desanya, kantor desa Gembong Dadi. Oke. Kemudian di sini di bawahnya lagi ini ada alamat kantor, telepon, email. Ini caranya tinggal ganti saja, klik kemudian ganti emailnya. Kemudian di sini ada telepon atau WA. Nah, di sini ada nomor saya.
Nah, di sini juga ada bottom ya, bottom chat dengan kami misal. Ini kita buatnya di sini. Nah, linknya agar sampelnya seperti ini. Misalkan ini kita klik chat, maka dia akan lari ke WhatsApp ya, akan lari ke link WhatsApp otomatis. Nah, buat teman-teman, nah ini linknya dia seperti ini, api.whatsapp.com, kemudian nomornya teks halo, seperti inilah. Teman-teman bisa cari link-link ini di Google, banyak ya yang membuat artikel seperti ini. Caranya seperti ini, kita kasih nomor kita, kemudian ini spasi, ini kalimat yang nanti muncul. Ini WhatsApp error apa ya, WhatsApp error nih, lagi error. Jadi itu saja teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang sudah menggunakan layout ini, jadi cara merubahnya untuk halaman berandanya itu seperti itu ya. Jadi cukup mudah dan sangat gampang sekali digunakan karena template ini menggunakan sistem drag and drop. Jadi teman-teman tanpa harus mengerti coding, cukup yang sudah sedikit paham dengan WordPress pun bisa bikin layout website yang profesional. Jadi bisa buat website sesuai suka hati kalian ya. Tinggal drag and drop, kemudian atur layoutnya, maka akan jadi seperti ini. Oke, itu saja buat teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, komen. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa komen di komentar. Dan untuk link template-nya saya sertakan di deskripsi. Bagi teman-teman yang berminat silahkan download untuk menggunakan template newspaper ini. Sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.